Diduga kelaparan, puluhan monyet memasuki pemukiman warga di Kabupaten Blitar. Pemilik rumah lama yang merupakan suami dari kerangka manusia yang dicor ditetapkan sebagai tersangka. Puluhan atlet para layang mengikuti Kejurda Paralayang Nasional 2023 di Pantai Midodaren, Tulungagung. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Thalia Rosy, inilah berita selengkapnya. Diduga kelaparan, puluhan monyet memasuki pemukiman warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Keberadaan monyet tersebut meresahkan warga karena merusak tanaman dan mencuri sejumlah kebutuhan pokok warga. Video amatir ini menunjukkan keberadaan monyet liar yang memasuki rumah warga di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Puluhan monyet ini turun dari pegunungan karena diduga kelaparan, sehingga kawanan monyet liar itu memasuki rumah-rumah warga untuk mencari makanan. Selain mencuri telur milik warga, buah-buahan yang ada di sekitar rumah juga menjadi sasaran serangan kawanan monyet tersebut. Kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan lalu membuat pepohonan yang ada di hutan mati, sehingga para monyet ini kelaparan dan turun hingga ke pemukiman warga. Ya mungkin karena di atas yang nggak ada makanan, ya turun ke kampung-kampung. Biasanya rombongan banyak gitu. Jumlahnya berapa? Kira-kira? Banyak yang besar-besar mungkin bisa sampai 50. Misalnya Pagi atau tidak dipastikan. Kadang kalau pagi, kadang siang, kadang juga sore lah. Itu di tempat saya yang sebelah sana kan ada Mahatmangga. Dia kalau udah ya sempat masuk ke dalam rumah. sempat ya. Reaksinya gimana sama keluarga? Enggak apa-apa sih, enggak kaget. Karena saya itu gini loh, yo kasihan, yo gimana gitu loh. Kalau pas waktu nyerang buah-buahan yo agak jengkelnya juga kadang-kadang gitu. Kalau yo kasihan, dia nggak ada apa-apa, dia makhluk hidup, dia itu makan kayak gitu. Tuh kalau misalnya turun itu kadang mecahin genteng itu gimana? Pas waktu pohon buah tuh rambutan kan ini, dia kan lihat orang kan kaget, dia langsung lompat gitu, langsung jatuh dia yo bisa ada 4 genteng kayak gitu, langsung lompat pecah-pecah. Iya. Memang selama ini monyet-monyet itu habitatnya di Gunung Pegat ini ya? Di atas mungkin di itu loh, di pohon di bambu-bambu itu loh. Kan kalau malam saya juga sering dengar suaranya yang rame kayak gitu. Warga yang resah kemudian melaporkan teror monyet liar tersebut ke BPBD dan Polsek setempat. Warga berharap petugas bisa mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Untuk mengungkap kasus kematian seorang pelajar salah satu SMP di Tulungagung, Jawa Timur yang sempat mengeluh sakit usai mengikuti latihan pencaksilat, polisi bersama tim kedokteran forensik melakukan otopsi terhadap jasad korban. Hasilnya ditemukan sejumlah luka dalam yang diduga menjadi penyebab kematian. Autopsi terhadap jasad REB, pelajar salah satu SMP negeri di Tulungagung, warga Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur, dilakukan oleh tim kedokteran forensik RSUD Dr. Iska Tulungagung bersama tim dari Satreskrim Polres setempat. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tulungagung, Ibda Fatahillah Aslam Firmansyah mengatakan,
Dari autopsi tersebut ditemukan sejumlah luka dalam di tubuh korban. Luka tersebut ditemukan di bagian dada dan bagian kepala belakang. Luka paling fatal adalah terjadinya pendarahan di rongga otak yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Untuk memastikan penyebab pendarahan otak tersebut hingga Rabu malam, polisi terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan mencermati rekaman CCTV. Diduga korban sempat mengalami kekerasan saat mengikuti latihan pencak silat. Untuk hasil otopsinya sementara luka dalam. Untuk lebih lanjutnya kami sedang menunggu hasil resum singkat, nanti akan kami proses tindak lebih lanjut. Di bagian apa nih yang paling fatal? Bagian leher belakang dan rongga dada, daerah sini. Tadi sekilas melihat. Yang menyebabkan kematian? Pendarahan dalam rongga otak, tapi untuk kenapa terjadi pendarahan di dalamnya masih kami selidiki, masih kami periksa saksi-saksi, termasuk keluarga korban yang masih berduka. Untuk yang sudah kami periksa adalah yang ada di TKP lapangan. Berapa orang? Tadi kami amankan 5, cuman untuk keterangan lebih lanjutnya masih kami proses selidik. Sudah mulai mengerucut ke... Sudah ada pengerucutan, terduga 2. Ya, salah satunya adalah yang berada di dalam lapangan. Dugaannya apa nanti? Tendang atau gimana? Masih belum tahu, dari pengakuan masih kami periksa, masih dalam proses, karena juga tadi baru kami panggil sore, masih dalam tahap pemeriksaan. Tapi saksi yang dipanggil mengakui tidak sempat kontak fisik dengan korban. Memang mengakui karena terdapat bukti CCTV juga. Dalam tersebut melaksanakan latihan, bukti kontak fisiknya ada, korban juga terjatuh, mungkin mengerucutnya kedua orang tersebut. Dan ada jam pastinya itu pada saat jam pastinya adalah pada saat pelaksanaan latihan Sabtu sore. Jam 4, jam 3, sekitar itu. Tapi untuk bukti CCTV-nya, untuk penyelidikan lebih lanjut dari proses hari Sabtu sampai hari Selasanya masih kami lidik. Dan berarti sempat ada luka di keluhan di punggung itu bukan menjadi penyebab ya? Masih kami proses lidik, masih belum kami periksa juga. Setelah ini dipulangkan berarti sudah korban jenazahnya bisa langsung dimakamkan. Sudah bisa dimakamkan. Ya. Saat latihan pencak silat yang digelar di salah satu SMA di wilayah Ngunut tersebut terdapat 5 orang. 3 orang merupakan siswa dan 2 orang lainnya adalah pelatih. Diduga korban mengalami kekerasan fisik sehingga terjatuh ke belakang dan kepalanya terbentur ke tanah. Kasus kematian pelajar berusia 15 tahun tersebut kini tengah ditangani unit PPA Satreskrim Polres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Pemilik rumah lama yang merupakan suami dari kerangka manusia yang dicor ditetapkan sebagai tersangka. Simak laporannya sesaat lagi. Di, Malam, Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih, Om. Jangan lupa saksikan gelaran wayang kulit tanggal 25 November 2023 di Balai Kota Kediri, Sabtu malam Minggu. Dalam rangka sosialisasi ketentuan Di, Malam, Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih, Om. Baik pemirsa, kita kembali dalam Toho hari ini. Penyidik kepolisian Resort Tulungagung, Jawa Timur akhirnya menetapkan 1 orang tersangka sebagai tersangka dalam kasus tewasnya pelajar SMP yang meninggal dunia usai ikut latihan pencaksilat. Tersangka dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.
Kasus tewasnya REP Robi Enzo Bimantara, pelajar kelas 3 SMP warga Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur, yang meninggal usai mengikuti latihan pencaksilat akhirnya terungkap. Penyidik Satreskrim Polres Tulungagung menetapkan pelatih korban DAR dan Adzina Rahman, warga Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, juga sebagai tersangka. Kapolres Tulungagung AKBP Teguh Arsyakadafi menyatakan, penetapan tersangka ini setelah melalui proses penyidikan dan didukung saksi-saksi serta bukti-bukti yang ada, di antaranya rekaman kamera pengawas. Kapolres menegaskan pihaknya akan memproses kasus ini hingga ke persidangan di pengadilan. Menurut keterangan polisi, kasus tersebut berawal ketika pada Sabtu 18 November sore, korban mengikuti latihan pencaksilat di SMA Negeri 1 Ngunut bersama 3 orang rekannya. Saat latihan itulah korban ditendang oleh tersangka pada bagian dada hingga terpental jatuh ke belakang. Usai latihan, korban mengeluh sakit pinggang pada keluarganya. Selang 2 hari kemudian, atau pada Selasa 21 November pagi, korban mengalami panas tinggi hingga 41 derajat Celcius. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, namun keesokan harinya yakni Rabu 22 November pagi, korban mengalami kejang hingga akhirnya meninggal dunia. Berdasar hasil otopsi yang dilakukan di instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung, diketahui jika korban mengalami pendarahan otak hingga menyebabkan korban meninggal. Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 dengan TKP SMA Negeri 1 Ngunut. Peristiwa ini terjadi manakala korban saat itu sedang berlatih kegiatan bela diri silat, di mana tersangka yang kemudian merupakan pelatihnya melakukan tindakan pelatihan yang kemudian menyebabkan luka dan cedera dari korban, yang kemudian luka dan cedera itu menyebabkan korban meninggal dunia. Saat ini terkait dengan tersangka sudah kami tahan, dan peristiwa ini akan kami proses dan lanjutkan hingga ke persidangan. Nanti untuk lebih jelasnya terkait peristiwa ini akan disampaikan oleh Kasat Reskrim. Nut jam 15.30 latihan. Setelah itu pelaku ini melaksanakan pemanasan, beberapa item pemanasan. Setelah itu pelaku ini menendang di sekitaran dada, perut, dan kaki. Itu korban dan beberapa rekan lainnya mengalami seperti itu juga, tetapi korban terpental hingga terjatuh ke belakang. Kepalanya, makanya dari hasil otopsi kemarin ada resapan darah di belakang. Itu. Terus korban pulang ke rumah menyampaikan kepada ibunya bahwasannya pinggangnya sakit. Setelah itu sempat diolesi oleh ibunya counterpan di sekitaran pinggulnya. Setelah itu pada hari Senin dia memberitahukan pada ibunya bahwa dia sakit lagi. Akhirnya korban diperiksakan dengan ibu dan kakaknya ke rumah sakit, di ronsen. Setelah itu bisa kembali ke pulang. Pada hari Selasa tanggal pagi hari, dini hari jam 4 itu mengalami panas tinggi sekitar 41 derajat. Selama perawatan di rumah sakit 1 hari, pada hari Rabu korban jam 7.30 ditetapkan meninggal dunia. Pelaku akan dikenakan pasal 76C junto 80 ayat 1, 2, dan 3 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara. Dalam kasus ini, penyidik menjerat tersangka dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara. Untuk proses hukum lebih lanjut, kini tersangka ditahan di Mapolres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wiyanto melaporkan.
Pemilik rumah lama yang merupakan suami dari kerangka manusia yang ditemukan terkubur dan dicor di dalam rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku mengakui telah membunuh sang istri tepat 2 tahun yang lalu. Satreskrim Polres Blitar Kota telah menetapkan Supriyo Handono alias Nuhan sebagai tersangka dalam kasus temuan kerangka manusia yang dicor di dalam rumah. Supriyo Handono mengakui telah membunuh sang istri Fitriana tepat 2 tahun yang lalu. Bukan hanya membunuh, Supriyo Handono juga mengubur sang istri di dalam ruangan kamar. Setelah dikubur, Supriyo Handono juga langsung mengecor lantai kamar tersebut. Sejumlah barang bukti yang digunakan Supriyo Handono untuk membunuh sang istri juga telah dikantongi polisi. Sementara untuk motif, saat ini polisi tengah melakukan pendalaman lebih lanjut. Perkembangan kasus penemuan tengkorak di Bacem, Kecamatan Ponggok, Satreskrim Polres Blitar Kota telah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan telah dilaksanakan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara tersebut telah terpenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk menjerat SR, pemilik rumah pertama, untuk ditetapkan jadi tersangka dalam kasus pembunuhan istrinya yang bernama Saudari Fitriani tersebut. Sebelumnya polisi telah memastikan bahwa kerangka manusia yang ditemukan terkubur dalam kamar di sebuah rumah di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar adalah Fitriana. Ia merupakan istri dari Supriyo Handono yang berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Puluhan atlet para layang mengikuti Kejurda Paralayang Nasional 2023 di Pantai Midodaren, Tulungagung. Simak laporannya sesaat lagi. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Baik pemirsa, kita kembali dalam Toho hari ini. Puluhan atlet para layang dari berbagai daerah di Jawa Timur mengikuti Kejurda Paralayang Nasional 2023 di Pantai Midodaren, Tulungagung. Para atlet berkompetisi di 4 kelas yang dilombakan. Perlombaan para layang ini diharapkan akan memacu pengembangan olahraga para layang di Tulungagung maupun Jawa Timur, serta bisa mengenalkan kawasan wisata Pantai Midodaren secara luas. Kejurda Paralayang ini dilaksanakan oleh Federasi Aerosport Indonesia atau FASI Tulungagung, Jawa Timur selama 3 hari berturut-turut di kawasan Pantai Midodaren yang berlokasi di Desa Besuki, Kecamatan Besuki. Dalam Kejurda Paralayang ini diikuti puluhan atlet senior dan junior dari seluruh Jawa Timur, seperti Malang, Surabaya, Mojokerto, Banyuwangi, bahkan ada juga atlet luar daerah seperti dari Sulawesi dan Bali. Kelas yang dilombakan dalam event paralayang kali ini ada 4 kategori, yakni kelas siswa putra dan putri, kelas usia 19 putra dan putri, usia 22 putra putri, dan kelas umum. Penilaian event paralayang ini dititik beratkan pada aspek ketepatan mendarat. Karena ini kategori ketepatan mendarat atau akurasi, penilainya ada titik sasaran di belakang itu mulai dari angka terendah 00 sampai 500. Yang mana nanti bisa mendarat paling tengah nilai 00 itu yang juara. Ini kenapa dipilih di pantai sini, Mas? Pantai sini karena di Tulungagung yang mempunyai sarpras paling bagus di sini, termasuk akses dari landing ke take off itu paling bagus
di pantai Midodaren. Untuk angin sama alokasinya juga ada dipertimbangkan nggak? Bagus ya, angin, cuaca, take off, landing, bagus. Dipilihnya kawasan Pantai Midodaren karena dinilai merupakan salah satu tempat untuk event para layang terbaik di Indonesia. Selain kawasan pantainya yang indah, akses dari tempat pendaratan dan tempat take off relatif mudah. Sementara itu, para peserta mengaku cukup tertantang untuk menaklukkan langit Tulungagung melalui para layang. Atlet yang telah puluhan kali terbang ini terkesan dengan medan bukit dan kawasan Pantai Midodaren. Ini persiapan untuk ikut kejurda para layang di Tulungagung apa aja nih? Untuk persiapannya pastinya juga latihan ya Pak ya, kan venue para layang itu nggak cuma di sini, ada juga di Batu, Modangan, dan beberapa tempat lain di Jawa Timur, termasuk di Madiun juga. Nah, saya juga latihannya ya di Madiun juga dan di beberapa tempat yang lain gitu. Ada persiapan khusus nggak? Mungkin persiapan khususnya karena ini di pantai ya, jadi mengingat-ingat lagi kalau misalnya angin di pantai itu seperti apa. Setelah terbang gimana sensasinya atau pengalamannya gimana? Wah, di Tulungagung ini salah satu tempat venue para layang yang bagus banget ya pemandangannya, karena kan di depan pantai banget dan pantainya juga proper pantai yang memang tempat wisata, dan di sini juga udah pemandangannya juga bukit-bukit dan lain sebagainya, jadi mantap banget. Harapannya dengan ikut lomba ini? Harapannya ya semoga ini kan salah satu kejurda Jawa Timur juga, semoga atlet-atlet bisa lebih berpengalaman lagi dan bisa lanjut ke tingkat yang lebih tinggi seperti itu, dan juga semoga di sini tempat venue para layangnya bisa lebih siap lagi, lebih didukung oleh pihak setempat. Ini ikut kejurda ini persiapannya berapa lama dan seperti apa? Persiapannya sebelum kejuaraan ini kita latihan tiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Itu rutin. Kalau para layang di lokasi ini sudah berapa kali? Dua kali. Dua kali ini? Iya, 2 kali ini. Gimana tanggapannya dengan kondisi? Kalau yang dulu landingnya enggak yang landing sekarang. Dulu landing di Bayem. Kalau sekarang kan baru, tempatnya juga baru kan Pak. Lebih gimana? Lebih enak juga sih. Nggak terlalu jauh kayak yang dulu. Kejurda para layang ini diharapkan akan memunculkan atlet-atlet para layang yang berprestasi dan memacu pengembangan olahraga para layang di Tulungagung maupun Jawa Timur. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.